Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Bestari. Saya dari Prodi Ekonomi 2018 Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Nah, dalam video saya kali ini ingin menuntaskan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan tema laporan keuangan. Tentu saja teman-teman sudah tidak asing lagi dengan laporan keuangan, karena memang pada dasarnya laporan keuangan tersebut sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan. Lantas apa laporan keuangan tersebut? Laporan keuangan itu sendiri merupakan catatan atau informasi keuangan suatu perusahaan guna untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut baik atau buruk. Dalam laporan keuangan tersebut juga dikerjakan oleh bagian keuangan atau akuntan perusahaan tersebut. Jadi untuk pengerjaan laporan keuangan ini tidak bisa dilakukan oleh karyawan yang sembarangan. Jadi diperlukan karyawan yang khusus guna meminimalisir kesalahan dalam pengerjaan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama adalah relevan, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat andal. Yang dimaksudkan di sini dalam karakteristik dapat dibandingkan itu merupakan laporan keuangan tersebut bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Maksudnya laporan keuangan yang sekarang bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Yang keempat adalah andal. Yang dimaksudkan andal di sini adalah jujur, jelas, dan tidak menyesat. Dalam artian pengerjaan itu dilakukan dengan sangat real, benar-benar angka yang ada di perusahaan tersebut. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai fungsi laporan keuangan, di mana fungsi laporan keuangan ini juga ada 4. Yang pertama untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini, yang kedua sebagai bahan evaluasi, yang ketiga mempertanggungjawabkan kepada penanam saham, yang ketiga adalah kredibilitas suatu perusahaan tersebut. Nah, yang dimaksudkan dengan kondisi perusahaan ini adalah untuk mengetahui peningkatan atau penurunan yang dialami oleh perusahaan ini. Jadi dibutuhkan sebuah laporan keuangan. Yang kedua adalah evaluasi. Jadi evaluasi di sini untuk mengevaluasi apabila terjadi penurunan atau bahkan peningkatan. Jadi kalau penurunan ini bisa sebagai evaluasi untuk periode yang akan datang bisa lebih baik lagi. Sedangkan jika mengalami peningkatan, maka perusahaan tersebut juga wajib mengevaluasi agar periode yang akan datang juga bisa mengalami peningkatan yang lebih pesat lagi. Yang ketiga adalah mempertanggungjawabkan kepada investor. Jadi para investor juga membutuhkan laporan keuangan guna mengikuti perkembangan suatu perusahaan tersebut. Dengan melihat laporan keuangan, maka penanam modal atau penanam saham tersebut bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut berkembang dengan baik atau bahkan mengalami penurunan yang drastis. Nah, yang kelima ini adalah kredibilitas perusahaan, di mana para calon investor ini juga membutuhkan kredibilitas perusahaan. Jika kredibilitas perusahaan tersebut baik, maka calon investor juga akan tertarik dengan perusahaan kita sehingga bisa mendanai atau menanam modal di perusahaan tersebut. Dan jenis-jenis dalam laporan keuangan ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang keempat ini arus kas. Jadi kita akan membahas satu persatu tentang laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana kita bisa mengetahui apakah perusahaan kita mengalami kerugian atau keuntungan.
Jika kita mengalami kerugian, maka hasil dari laporan laba rugi tersebut minus. Apabila kita mengalami keuntungan, maka jumlah dari laba rugi tersebut akan plus. Jadi dalam pengerjaan laporan laba rugi ini, secara simpelnya itu pendapatan dikurangi biaya-biaya. Sedangkan laporan perubahan modal itu guna untuk mengetahui bertambahnya modal kita atau berkurangnya modal kita. Nah, cara pengerjaannya dalam laporan perubahan modal ini berkaitan dengan laporan rugi laba. Jadi untuk mengetahui perubahan modal ini, kita harus mengambil modal awal ditambah dengan laba. Apabila laporan keuangan kita laba, maksudnya laporan laba rugi kita laba, maka di dalam perubahan modal akan dijumlah. Jika di dalam laporan rugi laba tersebut mengalami minus, maka di perubahan modal kita juga minuskan. Jadi anggap saja semisal dalam laporan laba rugi tersebut laba, maka di dalam laporan perubahan modal itu juga dijumlah dengan laba. Modal awal ditambah dengan laba dan dikurangi keperluan pribadi atau pref, maka hasilnya adalah modal kita saat ini. Yang ketiga adalah neraca, di mana neraca tersebut bisa memposisikan keuangan perusahaan antara aktiva dengan pasiva itu keadaannya tetap atau seimbang atau balance dalam bahasa akuntansinya. Nah, yang selanjutnya adalah arus kas. Nah, di mana arus kas ini para investor bisa mengetahui atau bisa meramalkan bahwasanya perusahaan tersebut cukupkah atau tidakkah keuangannya untuk membagikan dividen kepada para investor tersebut. Nah, di mana arus kas ini adalah mengenai aliran keluar dan aliran masuk suatu kas perusahaan tersebut bisa dilihat dari arus kas ini. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa laporan keuangan tersebut sangat-sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan guna untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut berjalan baik ataukah tidak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.